Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini kita akan mencoba untuk melanjutkan perkuliahan kita terkait dengan penyihatan udara. Ini saya bagi menjadi dua part. Ini yang pertama, yang part satunya kita hanya membahas tentang konsepnya dulu. Kemudian nanti part 2-nya kita akan mencoba untuk membahas bagaimana pengendalian secara teknis jika terjadi pencemaran udara di industri. Teman-teman sekalian, sebelum kita mulai materi kita hari ini, ada baiknya kita memahami dulu sebenarnya bagaimana pentingnya itu kita melakukan pengendalian pencemaran udara. Yang perlu kita pahami dulu, ada perbedaan yang mendasar antara baku mutu udara ambien dengan nilai ambang batas yang biasa dilakukan di industri. Ataupun misalnya juga ada baku mutu udara ambien dan baku mutu udara emisi. Di sini kita akan mencoba untuk membahas terkait dengan baku mutu udara ambien. Kalau dilihat dari definisinya, PMU ambien itu merupakan batas atau kadar zat, energi, dan atau komponen yang ada atau seharusnya ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam udara ambien. Teman-teman harus pahami dulu perbedaan antara udara ambien dengan udara emisi. Udara ambien itu adalah udara yang berada di lingkungan kita. Jadi misalnya kita menghirup udara di luar itu dinamakan udara ambien. Kemudian kalau udara emisi itu adalah bahan-bahan polutan atau pencemar yang keluar dari sumber-sumber pencemar udara. Misalnya kalau kita mau mengukur berapa sih kadar pencemar di kadar emisi pada kendaraan bermotor. Jadi kita mengukur pada tempat keluarnya asap kendaraan bermotor tersebut, misalnya di knalpot, ataupun misalnya kalau di industri itu di cerobong asap. Perbedaan mendasar antara udara ambien dengan udara emisi. Udara ambien merupakan udara bebas yang ada di permukaan bumi pada lapisan troposfer. Pada pekan-pekan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan lapisan-lapisan udara yang ada di atmosfer bumi. Ada troposfer, ada stratosfer, ada ionosfer, dan ada mesosfer misalnya. Jadi kalau troposfer ini merupakan lapisan yang terbawah pada atmosfer bumi dan ini berada pada wilayah yurisdiksi atau wilayah hukum Republik Indonesia. Ini dibutuhkan dikaitkan dengan bagaimana upaya penyihatan udara yang berkaitan dengan pengaruhnya terhadap kesehatan manusia, makhluk hidup, maupun unsur-unsur lingkungan hidup lainnya. Jadi kalau kita lihat dari definisi ini, kemungkinan akan berbeda baku mutu udara di berbagai macam negara. Bisa saja BMU Indonesia itu lebih ketat dibandingkan BMU di negara India misalnya. Contohnya gini, kemarin kita sudah sedikit mengetahui bahwa ada perbedaan yang mendasar antara komponen konsentrasi bahan-bahan toksik dengan bahan-bahan pencemar lain. Di bahan-bahan toksikologi itu semakin rendah bahan-bahan toksik tersebut mampu untuk mempengaruhi kualitas lingkungan ataupun kualitas kesehatan manusia, maka dia semakin beracun. Jadi analoginya seperti ini. Misalnya di Indonesia, di Indonesia itu sendiri, baku mutu lingkungan untuk CO sebesar 50 ppm, misalnya. Kemudian di India itu baku mutunya 20 ppm misalnya. Itu menunjukkan
bahwa di India dengan kadar sekian, dengan kadar 20 ppm tersebut, dia sudah mampu mempengaruhi kesehatan manusia maupun kualitas dari lingkungan. Kalau di Indonesia, pada unsur 50 ppm, dia mampu untuk mempengaruhi kualitas hidup manusia maupun kualitas lingkungan hidup. Jadi itu analogi untuk perbedaannya. Ini baku mutu udara ambien nasional. Ini menurut peraturan pemerintah nomor 1 tahun 99. Ada beberapa yang saya screenshot dari peraturan tersebut. Misalnya untuk sulfur dioksida, dengan waktu pengukuran selama 1 jam, ini kita menggunakan alat yang namanya spektrometer. Baku mutunya itu adalah 900 mikrogram per nanometer kubik. Ini metodenya parasanilin. Ini kita bisa lihat pada SNI tentang bagaimana metode pengukuran pencemaran udara. Nah, untuk pengukuran 24 jam itu sebesar 365 mikrogram per nanometer kubik. 1 tahun itu ada 60 mikrogram per nanometer kubik. Begitupun misalnya pada unsur CO, kemudian NO2, O3, dan hidrokarbon. Kalau untuk CO itu kita menggunakan metode NDIR analyzer. Kemudian untuk NO2 itu kita menggunakan spektrometer. O3 juga itu kita menggunakan spektrometer. Kalau HC itu kita menggunakan metode peralatan gas. Jadi ini standar baku mutu udara ambien yang berlaku di Indonesia sekarang. Saya belum tahu ada peraturan penggantinya. Kalau kita lihat dari berbagai macam baku mutu tersebut ada perbedaan mendasar. Misalnya pada pengukuran 1 jam, baku mutu untuk SO2 atau sulfur dioksida itu sebesar 900 mikrogram per nanometer kubik. Kemudian sulfur dioksida ada 365 mikrogram per nanometer kubik. Kenapa bisa berbeda untuk pengukuran ini? Ini dimungkinkan ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Jadi misalnya kalau kita mengukur pada jam-jam sibuk dengan hanya mengukur 1 jam saja, maka baku mutunya itu kita asumsikan sebesar 900 mikrogram per nanometer kubik. Kalau 24 jam itu kan akan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas udara itu sendiri. Contohnya, jika kita mengukur pada malam hari yang secara logika adalah waktu untuk beristirahat, kemudian transportasi itu tidak terlalu banyak, mobilisasi uh, mobilisasi manusia juga tidak terlalu banyak, maka diturunkanlah baku mutu lingkungannya, baku mutu udara ambiennya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang melakukan penelitian terkait dengan pengukuran gas-gas ini, SO2, CO, NO2, O3, HC, maupun berbagai macam partikulat, misalnya debu, contohnya pada partikulat meter 10, itu teman-teman harus lihat waktu pengukurannya itu berapa lama, apakah 1 jam, 24 jam, atau 1 tahun. Ini kita bisa menentukan terkait dengan baku mutu yang bisa kita ambil. Kemudian kita masuk pada pengendalian udara secara non teknis. Ini teman-teman kita skip dulu, ada asam.
kita lanjut. Ada dua metode secara umum yang bisa kita gunakan dalam pengendalian pencemaran udara. Yang pertama itu kita bisa melakukan pengendalian dengan secara non teknis. Artinya ini kita tidak menggunakan alat-alat bantu atau metode-metode pengukuran, tetapi ini lebih bersifat kepada peraturan, kemudian himbauan, dan uh, semacam SOP-SOP seperti itu. Secara umum, salah satu ada berbagai macam faktor yang mengakibatkan terjadinya pencemaran udara. Contohnya kalau kita menggunakan teknologi yang membantu pekerjaan manusia, contohnya dalam hal transportasi, seperti kendaraan bermotor, itu seyogianya akan menimbulkan kesejahteraan manusia. Begitupun pada industri. Industri jika dia menggunakan bahan-bahan baku, pasti ada yang namanya bahan-bahan buangan. Bahan-bahan buangan ini berupa bahan-bahan polutan tergantung dari bahan baku yang digunakan. Secara umum untuk bahan buangan berupa polutan di industri itu bisa berupa gas-gas SO2 atau sulfur dioksida. Ini misalnya dari penggunaan batu bara dalam proses pembakarannya. Kalau di kendaraan bermotor biasa kita ketahui seperti CO ataupun CO2. Dari sini, dari upaya-upaya tersebut, ini membantu meningkatkan kualitas hidup manusia. Jadi manusia itu bisa hidup sejahtera. Misalnya ada peningkatan income berupa peningkatan pendapatan atau pemenuhan lapangan kerja, atau misalnya membantu terkait dengan percepatan kebutuhan hidup manusia. Namun dari efek tersebut, dari dampak penggunaan teknologi tersebut, ada juga dampak negatif yang merugikan manusia, seperti pencemaran. Ini merupakan bahan-bahan buangan yang dikeluarkan dari cerobong asap pada industri ataupun knalpot pada kendaraan bermotor. Dari sini, pencemaran ini menurut peraturan Menteri Lingkungan Hidup dinamakan pencemaran itu jika konsentrasi dari bahan-bahan polutan tadi itu sudah mampu untuk menimbulkan dampak yang merugikan baik pada manusia, makhluk hidup lain maupun pada lingkungan. Makanya kalau kita lihat sebelumnya ini ada tentang mutu udara ambien. Ini sudah menunjukkan pencemarnya berapa. Jadi kalau misalnya kita melakukan pengukuran SO2, kita mendapatkan 901 mikrogram per nanometer kubik dalam jangka waktu pengukuran 1 jam, itu sudah dinamakan sebagai pencemaran. Kalau sebelum itu belum dinamakan sebagai pencemaran. Tetapi untuk bahan-bahan ini dinamakan sebagai bahan-bahan polutan. Dari sini kita bisa melakukan penanggulangan baik secara teknis, ini bisa menggunakan alat ataupun dengan non teknis, dengan tujuan untuk meningkatkan atau tidak merubah kualitas hidup manusia ataupun lingkungan. Yang pertama itu kita membahas tentang penanggulangan non teknis dulu. Untuk non teknis itu bisa berupa pembuatan peraturan perundang-undangan. Jadi contoh tadi itu untuk peraturan tentang pengendalian pencemaran udara berada pada PP nomor 1 tahun 99. Itu berupa peraturan perundang-undangan.
berupa peraturan perundang-undangan. Contohnya ini misalnya PP nomor 1 tahun 99. Ini tentang pengendalian pencemaran udara, ataupun ada undang-undangnya itu eh, misalnya ada Undang-Undang nomor 32 tahun 2009. Ini tentang eh, pengendalian dampak lingkungan hidup. Ini itu kedua tahun 2009. Fungsi dari peraturan ini dia melakukan perencanaan, kemudian dia mengatur, kemudian mengawasi. Dari peraturan ini akan ada pedoman-pedoman yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, kemudian oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah, yang nantinya akan dituangkan dalam keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran udara di daerah masing-masing. Jadi contoh kalau di Makassar itu mungkin ada peraturan yang mengatur tentang pengendalian pencemaran udara untuk wilayah Kota Makassar. Jadi bisa keputusan uh, peraturan wali kota atau keputusan wali kota terkait dengan pencemaran udara di Kota Makassar misalnya. Itu merupakan teknik-teknik secara non teknis untuk melakukan tindakan pengendalian pencemaran udara. Di sini fungsinya untuk mengatur industri, juga mengatur teknologi. Kalau pada peraturan perundang-undangan sama melakukan perencanaan, pengaturan, serta pengawasan ini, bisa kita lakukan dengan penyajian informasi lingkungan hidup atau AMDAL, kemudian perencanaan kawasan industri dan teknologi, serta menanamkan kedisiplinan. Saya hapus dulu. Yang pertama itu tentang penyajian informasi lingkungan hidup. Kalau teman-teman bisa mengetahui pernah mendengar tentang AMDAL, maka itu merupakan salah satu cara tentang penyajian informasi lingkungan hidup. Di dalam AMDAL itu kita akan melakukan upaya penentuan dampak lingkungan hidup terkait dengan kegiatan lingkungan, kegiatan yang akan kita usulkan. Contohnya, kita melakukan pembangunan rumah sakit. Di rumah sakit tersebut pasti ada unsur-unsur yang akan merugikan lingkungan hidup. Contohnya penambahan eh, apalagi namanya itu insenerator. Insenerator itu dia menghasilkan bekas buangan berupa fly ash digolongkan dalam bahan ketiga. Jadi kalau waktu dalam usaha AMDAL itu kita akan menyusun kira-kira dalam kegiatan ini dan berdampak apa yang uh, mungkin ada dari kegiatan tersebut. Contoh seperti ini. Dalam contoh seperti ini. Misalnya AMDAL rumah sakit. Ada dampaknya biotik, dampak kesehatan masyarakat, dampak biologi, dampak sosial
Sosekbud misalnya. Dari dampak biotik udara ini bisa masuk pada pencemaran udara. Misalnya ada penggunaan insinerator. Ini menghasilkan debu fly ash. Ini dalam penyusunan kegiatan AMDAL ya. Ini kita coba untuk membahas AMDAL sedikit. Kemudian untuk dampak kesmasnya, dari debu fly ash ini, dia menghasilkan dampak apa untuk kesmasnya? Misalnya ISPA yang paling mudah, atau efek karsinogenik. Biologi ini mungkin terkait dengan tanaman. Nah, bisa tanaman pengendali pencemar. Ya, kalau sosek book ini misalnya terkait dengan penolakan masyarakat, peningkatan pendapatan, atau perubahan adat istiadat. Seperti ini. Jadi untuk AMDAL ini kita melakukan upaya perencanaan terkait dengan kegiatan yang akan kita usulkan. Dari situ kita bisa melakukan analisa terkait dengan kondisi lingkungan yang ada. Jadi misalnya jika kita membangun rumah sakit, itu akan ada kemungkinan penambahan insinerator. Itu sudah memungkinkan adanya pencemaran. Kemudian jalur atau jalan yang ada di sekitar rumah sakit tersebut akan semakin ramai. Itu juga berpotensi menimbulkan peningkatan pencemaran. Kemudian dari sini kita akan menyusun dampak yang mungkin terjadi, kemudian kita menyusun rencana pengendalian. Ini merupakan salah satu dokumen yang dikaitkan dengan pengendalian secara teknis. Jadi contohnya kalau misalnya uh, tentang biotik ini, udara ini, dia menggunakan insinerator. Mungkin salah satu rencana pengendaliannya adalah dia menambah wet scrubber pada insinerator tersebut, sehingga debu-debu yang mungkin keluar dari insinerator tersebut tidak terlalu banyak. Itu kalau wet scrubber prinsipnya dia memperberat debu. Kalau debu kan dia sifatnya benda padat. Jadi kalau ada air yang memperberat itu, maka dia akan jatuh ke tanah. Jadi dia tidak lewat ke udara. Kalau mungkin untuk Kesmas, ya mungkin ini misalnya kita melakukan kegiatan promosi kesehatan atau penggunaan APD, pelindung diri berupa masker, ataupun hal-hal lain. Kalau untuk biologi misalnya kita bisa melakukan penanaman tanaman-tanaman tertentu, contohnya terembesi yang bisa mengurangi kadar polutan di udara. Kalau tersebut itu ini berkaitan dengan penolakan masyarakat. Jadi misalnya kegiatan tersebut mengganggu ketertiban masyarakat, ada kemungkinan akan ditolak misalnya. Kemudian peningkatan pendapatan, contohnya kalau misalnya ada rumah sakit, dimungkinkan ada penyerapan tenaga kerja yang berada pada lokasi sekitar area rumah sakit tersebut. Ataupun misalnya ada perubahan adat istiadat. Ini merupakan beberapa cara terkait dengan penyajian informasi lingkungan. Ini berkaitan dengan pengendalian pencemaran udara secara non teknis. Tadi kita sudah bahas bahwa AMDAL itu merupakan studi tentang beberapa masalah yang berkaitan dengan rencana kegiatan yang kita lakukan. Itu kemungkinan ada perubahan pada aspek sosioekonominya,
fisika, kimiawi, maupun sosial budayanya. Ini kita bisa menduga atau memperkirakan dampak akibat dari proyek tersebut. Banyak proyek yang bisa kita lakukan AMDAL. Misalnya jika Undang-Undang Omnibus Law ini belum dilakukan, maka rumah sakit itu masuk dalam kegiatan wajib AMDAL. Atau misalnya pembangunan jalan tol itu masuk dalam kegiatan wajib AMDAL. Jadi seperti itu. Kita juga bisa membandingkan keadaan sebelum dengan sesudah kegiatan. Ini ada yang namanya RKL sama RPL kalau di sini. Kalau di sini itu ada namanya RKL, Rencana Kelola Lingkungan. Ada namanya RPL. Ini Rencana Pemantauan Lingkungan. Pada dokumen AMDAL tersebut, kita masih menggunakan rencana kelola lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan. Jadi misalnya dampak-dampak tadi yang kita sudah susun terkait dengan kemungkinan perubahan faktor lingkungan dan faktor kesehatan akibat dari proyek, maka kita menyusun apa yang harus kita lakukan. Jadi contohnya kalau di rumah sakit itu ada kebisingan, jadi rencananya itu kita melakukan program pemantauan kebisingan. Jadi seperti itu. Kemudian kita melakukan perencanaan kawasan industri atau teknologi. Ini dilakukan misalnya jika terjadi pencemaran lingkungan bisa dapat dipantau dengan cepat. Kemudian untuk daerah-daerah yang produktif, maka secara peraturan, saya bilang secara peraturan ya, tidak bisa digunakan untuk kawasan industri. Kalau kita berbicara masalah aturan, tapi kan kalau kita berbicara masalah kepentingan itu bisa berbeda lagi. Kemudian untuk izin penggunaan kawasan industri itu harus dilakukan dengan penggunaan teknologi yang lebih cermat. Jadi secara teori sekarang itu bahwa untuk izin kawasan industri dia harus menggunakan teknologi-teknologi yang tidak terlalu banyak menimbulkan pencemaran lingkungan. Kemudian kita membahas sedikit tentang pengendalian udara secara teknis. Ini kita menggunakan alat. Untuk part satunya ini kita melakukan pengendalian dengan sistem ventilasi. Teman-teman saya kira sudah sangat paham bahwa ventilasi itu merupakan suatu metode sebagai proses penyediaan udara segar ke dalam ruangan atau pengeluaran udara kotor dari suatu ruangan yang tertutup secara alamiah maupun mekanis. Kalau di rumah kan kita sudah lihat ada menggunakan ventilasi secara alami dan juga mekanis. Yang pertama itu menurut SNI, ventilasi itu bertujuan untuk menghilangkan gas-gas yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan ini bisa ditimbulkan oleh keringat atau gas-gas pembakaran. Kemudian menghilangkan uap air yang timbul sewaktu memasak. Ada ventilasi, ada ventilasi alami sama ventilasi mekanis. Untuk ventilasi alami itu merupakan ventilasi yang terjadi secara alamiah, di mana udara masuk ke dalam ruangan melalui jendela, pintu, atau lubang angin yang sengaja dibuat. Ini merupakan suatu bentuk pertukaran udara secara alamiah tanpa bantuan alat-alat mekanis seperti kipas. Ventilasi alami itu menurut peraturan itu tidak kurang dari 5% terhadap luas lantai ruangan yang membutuhkan ventilasi. Kemudian arahnya itu dia menghadap ke udara luar atau di tempat luar. Jadi sangat tidak logis kalau kita membuat ventilasi antar kamar. Jadi kita membuat ventilasi itu pada kamar-kamar yang menghadap ke lingkungan luar. Untuk persyaratan teknisnya, luas lubang ventilasi tetap itu minimum 5% dari luas lantai ruangan. Dan luas lubang ventilasi itu insidental, dapat dibuka ataupun dapat ditutup. Jadi kan biasanya kan kalau kita menggunakan jendela yang seperti kaca itu dia
Prinsipnya menggunakan prinsip ventilasi. Ini minimum 5% dari luas lantai dengan tinggi lubang ventilasi itu minimal 80 cm dari langit-langit. Jadi artinya kita menghitung dulu dari plafon rumah kita atau langit-langit rumah kita. Apakah dia berada pada 80 cm atau tidak. Kemudian tinggi jendela yang dapat dibuka dan ditutup. Ya, teman-teman sudah pasti familiar dengan ventilasi yang dengan jendela yang bisa dibuka dan ditutup. Ini minimal 80 cm dari lantai dan jarak dari lantai dari langit-langit sampai jendela itu minimal 30 cm. Kemudian udara yang masuk itu harus udara yang bersih. Itu makanya kalau ventilasi alami itu sangat bagus digunakan di perumahan-perumahan. Jadi kalau kita menggunakan ventilasi di pinggir-pinggir jalan itu sebenarnya tidak disarankan kalau untuk ventilasi alami. Kemudian untuk aliran udaranya itu diusahakan cross ventilasi dengan menempatkan lubang hawa berhadapan antara dua dinding ruangan. Kelembabannya dijaga antara 40 sampai dengan 70%. Ini contoh dari ventilasi alami. Ada angin luar, kemudian ada suhu ruangan, ada pengeluaran. Makanya kalau di ventilasi alami itu kita masih merasa panas karena ada perbedaan suhu di sini. Ini teknisnya untuk ventilasi mekanis. Ini udara masuk dalam ruangan, kemudian ada kipas atau ventilasi. Kalau ini menggunakan AC lebih bagus lagi. Kalau berupa kipas angin kan dia hanya menyembur udara ke depan dibandingkan kalau menggunakan kipas angin. Dibandingkan kalau menggunakan AC maupun exhauster fan. Ini untuk ventilasi silang. Ini saya kira teman-teman arsitek atau teman-teman yang bisa desain bisa jika nanti kita punya rezeki, kita bisa membuat rumah dengan sistem ventilasi silang. Untuk ventilasi mekanis, ini contohnya pada AC, kemudian pada kipas angin atau baling-baling, fan, ada juga exhauster. Ini merupakan baling-baling penyedot udara yang dari dalam dan luar ruangan untuk proses pergantian udara yang sudah dipakai. Bagaimana bentuknya itu seperti kalau teman-teman lihat di rumah, dia bentuknya kayak kotak, kemudian ada ventilasi, ada semacam kipas di dalamnya. Beda kalau misalnya kita menggunakan kita menggunakan kipas angin biasa atau baling-baling. Jenis ventilasi mekanis, ada ventilasi umum. Ini biasanya digunakan pada tempat kerja dengan emisi gas yang sedang. Ada juga ventilasi pengeluaran setempat atau local exhaust fan. Ini digunakan dengan pertimbangan teknis. Ini karena polutan dengan konsentrasi tinggi tidak dapat dibuang atau diencerkan hanya dengan menggunakan ventilasi umum. Contohnya kalau teman-teman di dapur itu kita menggunakan cerobong asap, itu sebenarnya juga merupakan bagian dari ventilasi local exhaust ventilation. Karena dia bersifat lokal pada tempat-tempat tertentu saja. Ada juga comfort ventilation, ini seperti AC. Ini diciptakan supaya kondisi tempat kerja kita itu nyaman dan sejuk sehingga produktivitas kerja kita semakin meningkat dan tidak terganggu. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih. Saya kira cukup untuk part 1-nya. Insya Allah pada esok hari saya akan membuat part 2-nya terkait dengan pengendalian udara secara teknis. Terima kasih teman-teman sekalian. Silakan memberikan komentar dan subscribe jika ingin. Komentarnya cukup dengan nama, NIM, dan kelas. Terima kasih. Saya tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.